Hello, hello, let's go. Jadi ini take 2. Aku udah nge-record yang tadi, udah seru banget ngobrolnya. Tapi ternyata ke-scam sama recorder. Kampret. Yaudah, intinya ini bay loading financial plan umur 22. Aku bikin kemarin 7 Maret 2026. Nah, kenapa aku bikin financial plan ini? Karena menurutku finance itu sangat bisa dihitung, dan dengan ada plan jadi lebih jelas lah ke depannya. Karena finance salah satu aspek yang aku perhatiin di hidup ini. Jadi ya, ini aku umur 22, fresh grad. Gimana plannya? Nah, pertama, get a job, dapat kerja dulu. Nah, jadi video ini juga, kan aku udah lumayan lama tuh, 1 bulan gak upload video. Video ini juga sebagai pengumuman, congratulations, yay to myself, akhirnya dapat kerja. Nah, aku mau ingin bahas beberapa hal, durasi berapa lama aku seleksi dan lain-lain. Nah, itu dari Oktober rekrutmen, baru dapat di Februari akhir, lumayan lama ya, around 6 months, nggak tahu. Nah, selama itu aku juga intern dan dapat pengalaman banyak lah, uang juga dapat, ya ngisi waktu dan akhirnya dapat kerja. Syukur banget. Oke. Nah, kenapa harus dapat kerja dulu? Sebenarnya nggak harus kerja like in terms of pegawai. Intinya aku ngejar tuh earning power, earnings, jadi pendapatan. Aku nyari pendapatan karena kalau nggak ada yang didapetin, nggak ada uang yang masuk, apa yang mau di manage kan? Pusing juga. Nah, jadinya pendapatan itu penting untuk dicari. Jadi dari kemarin aku fokus juga seleksi, fokus cari kerja, apply, karena menurutku aku kayaknya di situ ya. Nanti dilanjutin dan buat independen. Jadi kita bisa berdiri di kaki sendiri dulu. Mau kerja, mau bisnis, nah kita harus bisa hidup sendiri. Anti-fragile, itu topik juga mau dibahas nanti deh. Dan terakhir, stabil baseline, karena aku walaupun belajar entrepreneurship, finance banyak, tapi aku udah menerima bahwa aku tipe orang yang sulit dengan uncertainty ya, dengan ketidakpastian, yang mana entrepreneurship tuh pada jago-jago. Nah, aku agak sulit di situ, dan oke deh, aku accept. Jadi aku kerja yang semacam full time job gitu, dan udah dapat, syukur. Nah, lainnya gimana? Ini aku udah ambil dari baby steps-nya Dave Ramsey, yaitu ya langkah-langkah finansial lah. Ini yang bikin Dave Ramsey, aku nonton banyak banget, kalian juga nonton aja. Dan ya, aku tahu Dave Ramsey dari mana ya. Ini harus kasih kredit ke Timothy Ronald dan Kali Masada ya, Akademi Kriptonya itu ngenalin aku ke Dave Ramsey, dan ya banyak banget yang aku pelajarin di sana. Nah, aku jelasin dikit ya, ini itu apa intinya. Nah, Dave Ramsey itu pertama bikin ini, dia mulai dari steps 2 langsung. Nah, steps 2 langsung mulai ke seterusnya. Nah, tapi banyak yang komplain di step 2 ini. Kenapa? Karena lunasin utang kecil kecuali rumah. Nah, mereka langsung attack ke utangnya, yang which is ya, menurut gue juga emang utang tuh nggak, ya I'm not a fan of that ya. Jadi utang tuh ya harus cepet-cepet diselesaikan. And masalahnya apa? Masalahnya saat nyelesain utang, kita nggak ada pegangan buat motor yang rusak, mobil rusak, sakit. Nah, jadinya bakal utang lagi. Nah, itu banyak komplain ke Dave Ramsey. Jadinya dia pikir oke deh, ternyata harus dana buffer dulu, dana darurat awal yang $1.000, itu 10 sampai 15 juta. Kok cuma segini dana darurat awalnya? Ya emang intinya bukan numpuk duit. Jadi intinya buat eh, dana buat tetap hidup sambil kita ngelunasin utang-utang yang kecil itu. Begitu intinya. Jadi kita mulai ini dulu, step 1 udah, baru ngelunasin utang-utang kecil kayak apa, kayak motor, pay later kan, terus mobil. Nah, seperti itulah. Lalu ke dana darurat 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Nah,
Ini intinya apa? Ya darurat lagi buat misal PHK tuh kita masih bisa 6 bulan hidup nggak pusing tuh. Ini ada yang argue juga pengeluaran apa pendapatan, cocokin aja senyamannya. Intinya dana darurat tuh jangan terlalu banyak sampai uangnya nggak produktif, dan jangan terlalu dikit sampai kalau butuh amit-amit nggak cukup gitu, jadi harus ngutang lagi. Dan eh, jauh-jauh lah, jangan sampai kita rapuh secara keuangan. Baru ke investasi. Setelah ini sudah selesai, ada utang kecil lagi, baru investasi 15-20%. Kenapa cuma segini? Karena nih, lihat nih, kita masih punya utang KPR. Asal langsung ini masa langsung investasi semua duitnya. Jadi ya ini aku ngelihatnya tuh sebagai habits building aja ya, kayak oke, kita mulai investasi biar otot investasinya kebentuk, kayak kebiasaan investasinya terbentuk, dan bisa untuk ngumpulin apa aja, buat ngumpulin uang kuliah anak. Nah ini instrumen-instrumennya nanti tuh buat nanti lah, uang kuliah anak. Nah ini penting banget, sampai kalian punya anak tapi mau nyiapin uang kuliahnya tuh on the spot ya, nanti tiba-tiba anak kalian butuh duit segini, wah kaget, aduh langsung pusing gitu. Ya ini biar masalah uang kalian gak terlalu banyak ya, siapin uang kuliah terus lunasin KPR. Nah ini kan utang juga kan, tapi yang tadi yang dilunasin cuma utang yang kecil. Yang KPR ini utang rumahnya baru dilunasin, setelah itu baru bangun wealth, kekayaan dan berbagi. Tapi personal finance itu sangat personal, jadi gua tadi nih, ini tadi gue bikinnya tuh custom real time ya, tapi ternyata ke scam sama ininya, recordernya. Ya udah, jadi udah gue custom, jadi gue cuman 3 steps, karena syukur gue belum punya utang dan nggak nggak nafsu ya buat ngutang. Belum punya utang dan belum nikah, masih dua-dua, belum punya anak, belum beli rumah juga sih. Nah plannya gimana? Dana darurat 4 sampai 4 bulan. Nah, aku nyamannya mungkin 4 bulan plus 10 juta yang dana awal. Nah, ini bisa kekumpul di 5 sampai 6 bulan aku kerja, hopefully. Terus langsung kita hajar ke investasi sesuai savings rate dan bangun wealth dan berbagi. Beli rumahnya di mana? Ya nanti investasi itu ada yang aku alokasiin ke, misal aku mau beli rumah atau beli apa. Nah, mungkin langsung aja ke plan investasiku gimana. Nih, ini yang aku suka nih, aku tertarik nih buat ngomongin. Plan investasinya itu semacam barbel, tapi bukan di alokasi instrumen investasi, tapi di ada investasi keuangan dan investasi bisnis. Nah, yang keuangan dulu, rencanaku alokasi portofolionya di 40% Bitcoin, 30% saham, 20% cash equivalent, dan 10% tanah. Karena ada suatu project yang aku mau kejar ya dengan tanah ini juga, iseng, di 10% aja. Lalu bisnis ini aku pengennya yang income generating. Kenapa? Karena kalau investasi keuangan ini banyak yang mikir trading itu bikin income juga, tapi bisa bisa muntah aku kalau trading, udah pernah dan nggak rekomen lah. Nah jadi income generating dan sebisa mungkin asymmetric bet. Jadi asymmetric bet itu gimana? Symmetric opportunity itu kayak kamu bikin suatu hal modalnya kecil, nah itu ada banyak hal ya, kayak bikin konten, bikin podcast, bikin bisnis, own startups, nah gitu-gitu. Tapi yang aku ngejarnya yang income generating, jadi seperti content creating. Nah seperti ini juga masuk plannya. Aku tuh kalau aku gua gua kalau gabut tuh suka mikir-mikirin bareng AI itu gimana nih cara ngeplan hidup, ngeplan keuangan, ngeplan otak, filosofi, mindsetku dan lain-lain. Jadi might as well kontenin dan diupload. Nah
tentang apa nanti ya, tentang finance, bisnis gini-gini, dan health. Nah ini aku juga suka nih, gym, tenis, longevity. Ini ada tokohnya Brian Johnson, nanti aku bakal bawa juga sini. Terus certification, nah ini biar nggak kesandung-sandung ya, kita ngomong segala hal tentang investasi tapi nggak certified, jadi gampang kesandung. Dari corporate finance and CFA. Terus aku mau share juga wishlist, ini kayak setahun ke depan checkpoint iPhone buat konten, karena ini aku tadi udah ngomongin ini ulang lagi lah, karena masih pakai Redmi. Ini HP ku 3-4 tahun lah buat konten. Terus pengen sepatu tenis, pengen bola, pengen raket tenisnya, ini pengen main tenis, pengen bass juga, aku pengen main instrumen. Motor syukurnya udah ada. Mobil ya bukan wishlist lah, kayak gitu nanti alokasi aja dah. Nah, checkpoint 1 tahun ke depan, dan ini setelah dana daruratnya udah terkumpul dan pakai alokasi bisnis, jadi yang 50-50. Nah, aku lupa ini tuh maksudnya gimana. Jadi kan aku misal nih punya gaji 10 juta, nah gue nanti bakal misal hidup 5 juta ya, pakai 5 juta, dan itu bakal aku tahan terus sampai 2 tahun atau 3 tahun baru naik dikit. Nah itu ditahan segitu 5 juta, terus sisanya 5 juta ini kan ditembak dulu nih ke dana darurat. Nah kalau misalnya udah kumpul nih dana daruratnya, baru kita tembak ke investasi 50-50 nih. Nah baru 2,5 juta ke finance, dan 2,5 juta ke nabung ke sini. Nah baru dapat ini itu, tapi fokusnya bukan ini, fokusnya ke sistem. Oke. Nah ya itu kayak might as well aku kontenin ya kayak gini, dan aku suka juga nge-planning kayak gini, dan semoga bisa jadi part of execution. And ya, menurut kalian gimana? Menurut kalian kalau misalnya nih kalian kan udah, ini ada baby steps kayak gini, kalian udah nyampe yang mana? Ini udah ada belum? Utang-utang udah lunas semua belum? Nah ayo kita ngomongin, karena seru ya, seru. Menurutku seru, dan gue ini bisa jadi suatu obrolan yang lebih berbobot lah, misal di tongkrongan dan lain-lain. Ini seru dan fulfilling sih uang, menurutku ya, karena aku suka juga tentang belajar keuangan dan lain-lain. Dan ya ini kalian sharing, dan konten ini tuh kayak dokumentasi ke depannya. Dokumentasi aku nanti udah sampai mana aku upload, udah sampai gimana mungkin aku bisa kebeli nih iPhone, aku upload. Ya seru sih, seru. Oke. And ya itu dulu comments, and be positive. Life is fun, life is exciting. That's it.